Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu lagi di kelas keterampilan fungsional. Sebelumnya saya beritahukan bahwa minta izin saya, adik kelas kalian itu ikut di sini ada beberapa karena tutornya nggak hadir. Daripada dia keluyuran di luar sekolahan, mendingan suruh masuk di kelas ini. Ya, nanti ikut tawuran malah repot saya lagi ngejagainnya. Ya, mendingan daripada di kantin juga mendingan masuk di kelas. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Pada dasarnya pendidikan non formal itu membebaskan kalian untuk berekspresi, ya. Jadi nggak seperti sekolah formal jam 7 masuk teng 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 teng, ya kan, jam 3 pulang. Kalau di sini nggak, ya. Pagi cari duit, ya kan, malam sekolah, ada yang usaha bisnis, ya. Di luar sana banyak tuh yang malam-malam gini kan, ikut training segala macam. Itu bagus, positif, ya. Jadi seperti itu, daripada nggak karuan kegiatannya. Pasti kalau nanti sudah biasa ikut kegiatan di kelas, itu kayaknya kalau malam nggak ada kegiatan itu terasa sepi, ya. Jadi biasanya ada kelas atau nggak ada kelas, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang libur di tanggal 5 itu usahakan hadir karena kita mau ngadain orientasi siswa baru. Kemarin juga sebagian udah ada yang datang di Undeswara. Tapi kalau tanggal 5 nanti libur, usahakan hadir. Saya ingin juga sih ke Tainan itu lihat tempat pembelajaran yang diberikan Indoswara. Ya, di sana kan ada Venti, ya. Nanti mungkin sudah banyak itu yang di Tainan. Ada Mbak Rofi, terus ada mungkin sekitar 10 orang. Jadi nanti pingin sebenarnya itu ke Tainan, tapi sabar dulu ya. Itu. Ya, nggak apa-apa Susanti. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara karena ini sudah dijadwalkan pembagian rapot, jadi eh, apa namanya semester ini di RI dulu. Mungkin semester berikut nanti, ya, bisa jadi pembagian rapotnya di Taichung atau di Tainan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang kemarin dipelajari, ya. Sekarang coba kalian kirim email ke saya segera. Kirim email, ya, kirim email ke saya ke alamat ini. Ya. Semua, ya. Artinya satu persatu dicoba. Sudah belum? Udah pernah belum? Sudah, kalau sampai saya dibalas, ya. Sorry. Kejar paket ab at gmail.com, ya. Ini tolong dikirimkan nama. Ada yang bisa nggak? Ada yang belum bisa. Kemarin KPB juga sama pelajarannya karena ini untuk tugas. Habis ini terus kita ngebahas mengenai tugas mandiri yang ada di kelas kalian. Ya, tugas mandiri itu tugas yang diberikan untuk dikerjakan secara mandiri tapi nanti diambil penilaiannya. Ya. Ini nama, alamat, jenis kelamin ditulis nggak ya? Nggak usah ya. Nama, alamat, ya. Kelas, oke.
kelas. Oh. Susah nih. Nama ya, alamat, kelas, lampirkan foto. Jangan sampai nggak bisa ya, kirim email nanti nggak bisa lagi. Itu aja. Nanti saya balas dan nanti di data CC-nya, di CC-nya ke Lani. Lani Diana. Lani Diana. Lani. Lani FB. Siapa yang tahu Lani? Lani yang bantu saya nanti kalau ngumpulin tugas, dia yang compile. Compile apa? Dikumpulkan. Mengcompile. Dikumpulkan. Lani, coba lihat. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Lani Diana 227 kalau nggak salah ya. Nggak hafal saya itu. Lani. Sebentar ya. Kalau udah pernah nulis email, pasti tersimpan alamatnya itu. Nah, ini dia. Lani Diana 274. Lani Diana 274 @gmail.com. Sebentar. Lani Diana. CC-nya itu. Lani. Udah diajarin kan perbedaannya tuh CC sama BCC. Sudah kan? Lani Diana 27. Selamat malam. Dua tujuh empat. Selamat malam. Kok agak lama ya? Sebentar ya. Dua tujuh empat @gmail.com. Oke. Nah, itu CC. Oke. Saya buka Gmailnya, yang sudah masuk nanti diberitahu. Google. Saya cek ya. Saya coba berbagi layar habis ini.
Umirani sudah masuk. Leoza Azumi Yoshino. Waduh. Subjeknya ditulis biodata gitu ya. Ayo. Itu subjeknya ditulis. Subjeknya ditulis biodata. Nih, saya berbagi layar. Kasih tahu saya kalau nggak terlihat saat berbagi layar ya. Tuh KPB jam 21.40 masuk kelas tutor Alan Lee. Yeay. Pak Alan dapat datang. 40 menit lumayan belajar komputer. Kemarin sudah dibales-balesin kan emailnya kan? Bentar ya, saya lagi nunggu. Nih kok hangnya lama nih. Sudah. Umirani sudah masuk. Fenty Nurhanifah masuk. Leoza Asumi. Coba dikasih judulnya biodata. Terlihat nggak? Saya berbagi layar. Terlihat? Terlihat? Halo? Nggak bisa nulis ya? Saya berbagi layar, apakah terlihat? Aduh, ini nama email Zazizu. Namanya Iza Pradini. Terlihat nggak saya berbagi layar? Coba kalau nggak bisa nulis ya. Kalau ini aktifkan itu percakapan di grup. Terlihat nggak? Oke, Mulyani, dipersilahkan. Percakapan di grupnya. Oh, terlihat Umi ya. Oke, sip kalau terlihat. Nah, kalau terlihat, terima kasih Mulyani, selamat belajar Mandarin. Oke ya. Nah, sekarang kalau terlihat, kita coba kirim email lagi. Siapa yang belum kirim email? Sylvia Restiana. Oke, masuk. Sudah bisa ya? Nah, ini kita lihat Sylvia. Sylvia, alamat. Oke, distrik.
Nah, lampirkan ininya Resti. Foto. Maksudnya foto apa aja dilampirkan berupa file atau apa. Bisa kan? Nah, kalau ini sudah bisa, saya mau ngebahas mengenai tugas mandiri. Kita lihat ya, tugas mandiri. Di grup, kita lihat Facebook di grup. Kira-kira apa ya? Facebook di grup. Oke. KPC 10 semester 1. Lihat di grup. File sudah diunggah kan di sini? Kita sudah menyelamatkan kelas 7 semester 1 tadi. Gurunya sudah datang dan tidak berkeliaran di luar. Nah, ini ya. Oke, kita lihat tugas mandiri. Nah, ini ada kontrak tugas belajar mandiri. Ini kalau bisa diisi, terus diserahin ke email saya nggak apa-apa. Kontrak belajar mandiri. Coba ya, kita lihat. Nih, kontrak belajar mandiri. Coba kita lihat yang mana yang mau dikasih contoh. Pak, saya udah BR. Belum, Pak. BR apa tuh? Kok nanya saya? Kita lihat tugas biologi. Ya. Ini kontrak belajar biologinya ini sebaiknya diisi dulu. Nah, ini mulai pembelajaran, kita lihat. Ya. Siapa yang pakai laptop dan atau pakai tab itu bisa itu pakai fasilitas di edit-edit. Coba itu mulai dipelajari. Coba lihat. Biologi. Ini saya sengaja di semester 1 tanya tugas mandirinya terlalu sulit katanya. Jadi udah suruh presentasi, ya udah langsung ke save PDF. Apa iya susah? Mana tuh tadi biologi tugasnya? Oh, yang jelas dong Asini. Maksudnya tadi saya coba kirim email lagi. Masih ada yang kurang nggak? Oke, nanti saya cek ya. Saya kira kamu nanya saya sudah mandi atau belum. Saya nggak bisa jawab. Nanti dicek. Lihat nih. Asini. Kamu bisa lihat di layarnya tuh. Tari Anyway. Arum Saputra. Yang mana namanya ini? Bingung, nggak ada nama Asini di sini. Ini kehebatannya. 5 nama saya mesti hafal. Ini yang namanya Asini yang mana? Asini nama di Wizik. Terus nama emailnya apa nih? Yang ada nih Tari tuh, lihat di layar. Tari Anyway. Arum Widayanti. Leoza. Oh, ini ada nih Leoza. Ya, nama Asini. Oh iya, saya nggak baca. Jauh sih antara Asini sama Leoza. Gak apa-apa ya. Zazizu lagi ada.
Oke tuh, sudah masuk. Ntar saya balesin. Sudah masuk nama. Oke. Nanti dicatat nih sama Miss Lani supaya nanti kalau tugas-tugas ditampilkan foto. Salam kenal. Tapi itu bukan foto untuk ijazah kan? Kalau foto ijazah nanti yang terbaru. Oke. Nah, mana nih tadi? Kontrak belajar biologi. Kita buka. Itu ada inbox 483 belum saya baca. Biasanya percakapan di grup itu. Open. Iya Pak, buat ijazah beda lagi. Iya yang bagus. Kontrak belajar biologi adanya di TEM. Oke ya. Kita open. Coba pakai ini. Nah, ini dia. Kontrak belajar mandiri biologi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Asini, ya kan? Terus tempat dan tanggal lahir ditulis. Wow. Ya kan? Terus nomor induk sudah dikasih kan sama Miss Lani? Tingkat semester derajat 5 semester 1 kelas 10. Penyelenggara CLC Bakti Jaya Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oh, salah. Dengan ini menyatakan melakukan pembelajaran mandiri pada mata pelajaran biologi dengan rincian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 1. Siswa memahami pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nih, bagi yang bisa dan sempat dan longgar, lakukan ini. Siswa melakukan praktek pengamatan pertumbuhan tanaman cabai di 2 lokasi yang berbeda. 1 lokasi di luar ruangan dan 1 lokasi di dalam ruangan. Terus membuat laporan metode ilmiah, referensi contoh terlampir dan hasil pengamatan pertumbuhan di 2 lokasi tersebut. Terus lengkapi dengan foto dan penjelasan pendukung, disimpan dalam bentuk PDF atau di print di kertas A4. Wah, ini nih yang kadang-kadang iya ya, susah banget ini ya kayaknya. Bisa nggak kira-kira itu? Bisa nggak? Jadi kalian disuruh ya menanam cabai atau yang sejenis yang lain ya. Pakai tanah boleh, pakai kapas dibasahin juga bisa kan? Ya. Nah, di 2 lokasi yang berbeda. Ya, 1 yang terkena sinar matahari, yang 1 tidak. Ya, coba dicari terus diamatin. Pertumbuhannya nanti diamati. Contohnya ada kan di lampiran itu contoh laporannya. Ya. Kakak kelas kalian? Asini.
Itu pertanyaannya, maaf Pak, itu tugas dari awal tanam hingga berbuah. Kalau tanaman cabai berbuah lama sampai panen. Enggak usah sampai panen, sampai tumbuh aja. Sampai tumbuh mungkin sekitar 10 hari kali ya. Itu nanti kan ada bedanya. Jadi kalau yang di luar ruangan itu pertumbuhannya gimana? Yang kena sinar matahari. Yang tidak terkena sinar matahari gimana? Dan ini jangan sampai mengganggu ya. Nanti majikannya marah-marah lagi, ya. Kalau bisa dan sempat. Terus kalau yang nggak bisa gimana? Coba lihat di Google, ya. Lihat di Google pertumbuhan tanaman di dalam ruangan. Nah, kalian bikin kesimpulannya nanti. Terus pertumbuhan tanaman di luar ruangan. Nggak usah sampai panen. Ntar dilaporin lagi panennya berapa kilo gitu kan. Sekilonya berapa. Harga cabai keriting di pasar berapa. Nggak. Jadi diamati aja. Ya. Contoh laporannya nanti kita ketemu di kelas, kita buat. Oke? Nah, ini yang pertama, diisi dulu. Cara ngisinya, bisa nggak tuh? Gimana coba cara ngisinya? Kalau yang nggak bisa, yang paling simpel adalah ditulis tangan. Ya, dan ini salah nih, nanti saya koreksi nih. Ini kayak bilang akademik. Ini paling lambat diserahkan 4 bulan kemudian. Sebelum kalian bagi rapot, ini harus sudah dilaporkan. Pengambilan nilainya dari sini. Ya. Oke. Ini kayaknya nggak ada yang bisa nulis nih, jadi sepi. Tertutup pintu chattingnya karena berbagi layar. Harusnya chattingnya di itu aja. Di, aduh, di mana? Di grup Facebook. Ya. Oh kan bener ada percakapannya di sini. Ya, percakapannya di sini aja kalau nggak bisa nulis. Ya. Ini saya belum baca nih apa nih yang dibilang nih. Ya, oke. Nah, sekarang kalian udah ya, itu contoh. Kira-kira jelas nggak? Ya, itu kalau waktu SD itu kan makanya ini udah SMA. Ya, itu waktu SD udah pernah. Wah, SD-nya ada kemajuan tuh. Ini pelajaran SMP diulang lagi SMA. Jadi intinya dari itu sebenarnya membuat laporan. Bagaimana pertumbuhan tanaman di dalam ruangan dan di luar ruangan. Bagaimana pertumbuhan tanaman yang kena sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari. Kesimpulannya sebenarnya sudah bisa ditulis bahwa tanaman di dalam ruangan pertumbuhannya lebih lambat daripada di luar ruangan. Nah, pertumbuhannya berapa diamati. Misalkan kalau di luar ruangan itu hari ke berapa, ketiga atau keempat dia sudah tumbuh sekian senti. Tapi kalau di dalam belum. Seperti itu. Itu sebagai contoh, ya. Gampang kan? Nah, terus loading apanya nih? Knock Indri. Oke ya. Itu yang pertama. Kontrak belajar yang lain juga sama. Nah, sekarang cara mengisinya. Diisi yang punya, iya, itu asini udah bisa. Beda sepertiga dalam pertumbuhan. Itu udah tahu kesimpulannya. Tinggal ditulis laporannya. Bentuk laporannya itu bebas. Ya, mau ditulis tangan masih diperbolehkan. Kalau yang nggak punya komputer gimana? Ditulis tangan dalam buku, ya. Ini saya ajarin. Kakak kelas kalian dulu awal-awal nggak punya komputer, apa yang dia lakukan? Dia beli buku, ditulis, ya,
Ditulis tugas mandiri semua dikumpulkan dalam satu buku itu. Bukunya dikirim ke sekretariat yayasan. Jadi saya ngeceknya dari situ. Itu berarti dia punya kerajinan ya, artinya dia kerjakan tetap. Dia nggak punya komputer, dia nggak punya tabnya, nggak mendukung. Itu dia masih bisa beli buku, dia kerjakan tulis tangan, dia serahkan. Yang punya komputer harusnya lebih bagus lagi ya, di email. Yang nggak punya buku susah beli keluar pakai kertas selembar, di foto dikirim. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengerjakan ya. Jadi di kertas lembar pun ya dibuat bisa seperti itu. Nah, coba kita lihat. Kalau cara mengisinya udah pada bisa belum? Mengisinya gampang kan? Mengisinya nih, kalau diisi di sini ada kan di komputer pakai program apa tuh? Banyak. Ada program Picasa, ada program Open Office, ya, ada program banyak deh yang bisa mengedit supaya dia bisa ditulis. Ya, nama di sini tulis. Ya. Oke. Nih, kalau ini dituliskan edit picture misalkan, ya. Terus dikirim edit misalkan banyak cara ya. Banyak cara untuk mengerjakan itu. Bisa ya? Oke. Terus lanjut. Kira-kira apa lagi? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Tahu kan? Paling suruh itu kan ngerangkum pembelajaran. Merangkum apa? Olahraga sepak bola dan volley atau basket. Ya kan? Gampang. Itu juga sama bisa ditulis tangan juga. Ya kan? Nah, nanti ingatkan saya kalau mau dibahas untuk ininya bisa mengerjakan bareng-bareng, ya. Mengerjakan bareng-bareng terus di email. Nah, yang punya email tadi kan udah kirim tuh. Ya, kontrak mandiri ini deh kalian lihat. Kontrak mandiri pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di situ kan suruh cerita atau merangkum. Nah, kalau yang udah bisa kirim email tadi berarti sudah bisa mengerjakan merangkumnya langsung aja di email. Ya. Bener nggak? Atau mau saya kasih bocoran? Nih cara mengerjakannya. Ya. Kalian lihat cara mengerjakannya. Lihat buku pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Nih, saya langsung masuk pembelajarannya. Langsung diajarin cara mengerjakannya. Lihat bukunya. Buku ini ada nggak? Buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini ada nggak? Dikasih nggak nih? Dilampirkan nggak? Oh, tidak dikasih ya? Oh, ini dia nih. Kontrak belajarnya. Nah, oke. Kalau misalkan nggak ada, misalkan kontrak belajar mandiri pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, kan di situ suruh ngerangkum sepak bola ya. Nah, kalian cari aja di Google. Ya, lihat di Google. Ya. Di sini ada ya.
Kita lihat. Terus permainan sepak bola. Nih, di enter langsung dari Google. Ya kan? Ya, sepak bola. Nih. Sepak bola, cari aja di Wikipedia tuh. Ya kan? Nih. Nih dia. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola. Terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 pemain. Nah, ini materinya nggak usah panjang-panjang, langsung di copy paste aja. Ini pembelajaran awal, copy paste nggak apa-apa. Caranya gimana? Ini diklik, terus di sort. Lihat, tuh, ya kan? Diklik kiri, ditekan mouse-nya, ya. Atau kalau di handphone ditekan, terus nanti dipilih, ya kan? Nih, satu. Terus mau dikirim lewat apa? Kalau Microsoft Word takutnya nanti terlalu sulit. Apa sudah bisa Microsoft Word? Diklik kanan, di copy. Tuh, masuk ke Microsoft Word misalkan. Ya. Atau Messenger atau apapun. Ya. Atau dari Google juga bisa. Kalau yang ini jangan pakai Microsoft Word ya, mungkin nggak semuanya punya. Nah, sekarang saya ajarin dari Google aja. Nanti di close dulu nih dari Google. Ya. Takutnya Pak, saya belum punya laptop. Nah, saya pingin nanti ketua kelas kasih info ke saya. Berapa orang yang punya laptop, berapa orang yang masih pakai tab, ya. Biar kita tahu. Nah, kalau pakai Microsoft Word takutnya belum semua punya. Kalian juga bisa menggunakan Google untuk ada namanya Google Doc, ya. Sama persis fungsinya seperti Microsoft Word. Nah, ini di close dulu ya. Pakainya Google ya. Coba perhatikan, nanti lihat rekamannya. Di Google, buka Google-nya, ya, pilih Google. Oke. Nanti kalian pilih ada menu. Seperti ini, lihat. Titik-titik ini, kotak-kotak ini, ya, kalian klik. Pilih di situ nanti. Ya. Pilih di situ. S4 udah bagus. Ya, ada yang masih pakai handphone biasa. Nah, ini pilih. Udah begini, pilih more. Kalau dia bahasa Indonesia, even more from Google. Aplikasi lain dari Google. Pilih. Nah, nanti di situ ada pilihlah aku. Oh, salah ya. Pilihlah apa? Di sini. Lihat. Nih. Google Picasa itu untuk ngedit-ngedit ya. Di sini ada. Dipilih paling bawah dia tuh. Nih, Office, Home and Office. Pilihlah Google Doc. Klik. Nah, dia sama seperti Microsoft Word. Nah, pilih Doc. Nah, nanti akan timbul seperti ini. Lihat. Ya. Jadi nggak ada komputer, nggak ada laptop, menggunakan tab juga bisa dengan mengetik melalui Google Doc. Ya, sudah begini, tuh timbul. Kalau mau nulis halaman baru, di sini ada plus. Diklik plus, artinya
tambahan baru. Oke. Tambahan baru. Nah, di sini deh. Tuh, ketik. Ya kan? Nah, tadi kan udah disimpan tuh di mouse. Sudah diperintahkan di mouse, udah disimpan, klik kanan, copy. Ini datanya masih ada nih di memori. Coba kalau nggak percaya, diklik kanan aja. Ya, klik kanan mouse-nya. Langsung dia menyimpan paste. Kita tunggu dia keluar. Pasti ada. Sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Tadi masih diklik kiri, klik kanan. Atau edit. Edit. Oh, tempel. Ctrl C atau Ctrl V. Gak mau dia pakai itu. Ctrl V. Tuh, lihat langsung. Gak ngetik kan? Kan gak perlu ngetik tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, tugas kalian hanya merapihkan. Cara merapihkannya gimana? Ambil sapu. Ya, tanpa ngetik lagi kan? Cara merapikannya gimana? Ambil sapu, ambil kain pel. Itulah merapikan rumah. Kalau merapikan di Word gimana? Ya. Nah, ini sepak bola, kasih judul ya. Kasih judul. Di enter, dikasih judul di sininya. Rangkuman ya. Tugas mandiri ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya kan? Tugas nama misalkan A sini. Kelas 10 semester 1. Ya kan? Nomor induk siswa berapa? 000 C misalkan. 00 berapa? 100 B JIS. Oke? Udah. Ya kan? Baru di sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola, namanya juga sepak bola, dan menggunakan kaki. Ya. Nah, di sini dirapikan, jangan terlalu rapet pemain cadangan. Di sini dirapikan. Jadi nggak terlalu rapet, ya. Secara umum tinggal diberes-beresin gini. Wah, ini juga udah dapat nilai bagus kalau begini. Ya. Lihat mana yang titik, langsung di enter, dipindahkan ke bawah. Nih misalkan. Nah, ya. Nah, terus. Nah, ini untuk menghilangkan biru-birunya gimana? Di sort dulu, ya.
Ya, di sort, terus di bold, dihilangkan boldnya, ya. Terus warnanya di hitam semua. Ya, nah, begini juga nggak apa-apa udah. Nah, terus ini udah cukup, ya. Maksimal berapa lembar tuh? Satu lembar atau jangan banyak-banyak, namanya juga rangkuman, ya. Oke, udah kan? Jadi nggak ada alasan nggak bisa ngerjain karena nggak ada laptop. Nggak ada alasan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Atau saya tutup dulu nih berbagi layarnya? Saya baca percakapan di grup dulu. Knock Indri belum bisa ya? Tab-nya. Dian, kenapa matanya sakit? Kekecilan ya? Itu kalau yang kayak gini nih, kalau yang seperti ini tinggal nulis aja alamat emailnya. Itu kamu kalau yang timbul seperti ini alamat emailnya itu nggak cocok dengan passwordnya, ya. Back to sign in aja. Kalau nggak kamu tulis aja tuh alamat email, langsung submit. Coba, ya. Itu artinya itu nggak cocok masuk Wiziknya. Coba ketua kelas di data ya, yang masih ada kesulitan Wizik, coba dilaporkan ke admin PKT, nanti disiapkan waktu khusus untuk belajar masuk Wizik lagi. Kasihan teman-temannya kalau nggak masuk Wizik. Masuk Wizik satu persatu harus bisa. Mengatasi enroll itu juga harus bisa. Enroll itu karena kalian masukin alamat emailnya salah atau passwordnya salah. Simple banget kok, ya. Nah, kalau permasalahannya loading terus, nggak bisa masuk, nah itu berarti jaringannya, ya. Simple. Oke, udah tuh tugas mandirinya selesai tuh dua tuh. Dalam waktu berapa jam cuman udah selesai. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada apa laptop, nggak ada Microsoft Word juga bisa. Kalau ada Microsoft Word lebih-lebih lagi nanti. Lebih bagus lagi. Ya nggak? Itu tadi pakai Google Doc. Google Doc kan udah pasti semua punya dong. Google, adanya di Google tuh. Kalau pakai tab, coba berbagi dengan teman-temannya tuh yang sudah bisa. Yang belum bisa juga Google Doc, datang ke RI nanti diajarin, ya, tanggal 5. Oke? Saya ini lagi ya. Tutup dulu, takutnya ada pertanyaan dari yang lain. Nggak bisa diketik soalnya nih. Stop screen. Stop screen dulu ya. Stop screen. Waduh, komputer saya hang. Oke. Dah, stop screen. Jaringan di sini juga merah nih.
Wah, jaringannya merah. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah bisa ngetik? Sebentar ya, di sini masih merah nih. Mana chattingnya nih? Saya belum bisa baca chattingannya, sebentar. Sudah? Ada pertanyaan? Screen sharing lagi. Selanjutnya, saya ingin coba mengajarkan, ini bagi yang punya laptop ya. Yang nggak punya laptop juga bisa. Itu dari cara membuat folder. Cara membuat folder. Udah ada yang bisa belum? Cara membuat folder, sudah ada yang bisa? Oh, Sulastri, Arumsari. Jadi tugas mandiri seperti itu ya. Ini baru ada yang tahu nih. Kira-kira apa lagi yang belum paham? Email yang sudah masuk. Ya, silakan. Email yang sudah masuk. Sebentar, saya cek. Email yang sudah masuk. Sulastri, emailnya sudah masuk. KPC 101. Send for mail Windows 10. Wow. Ini yang sudah masuk hari ini emailnya mulai dari Leoza, Fenty, Umi, Zazizu. Namanya aja ya. Asini sudah masuk. Emailnya Fenty, Umi, Iza Pradini, Asini, Sylvia, Widayanti, Arumsari, Tariati, dan Sulastri sudah masuk. Yang belum, coba. Nah, kalau mau kirim email juga, mengerjakan tugas tadi itu, misalkan saya kirim ke Sulastri, ya, saya bales
Aduh, dikasih foto tapi setengah badan. Oh, ini Sulastri. Halo Sulastri. Assalamualaikum Bu Haji. Nah, ini saya replay. Nah, di sini tadi tugas sepak bolanya saya email. Itu masih boleh juga. Nih, masih ada tuh. Masih disimpan aja kan? Tuh, lihat. Sepak bola adalah cabang olahraga ini. Ini yang paling terburuk nih udah boleh ini. Tapi kalau bisa disusun dulu, jangan main di email aja, ya. Dikasih gambar yang bagus. Nanti kita bikin yang bagus. Ini contoh yang paling jelek. Saya kirim ke Sulastri. Nah, sudah. Tuh, ya. Sekarang saya mau mengajarkan membuat folder. Nah, kalian itu kan kalau habis belajar punya data sendiri. Pingin nyimpen link belajarnya komputer sendiri, mata pelajaran matematik sendiri. Itu caranya gimana? Ini saya ajarkan. Ya. Ini kan gambar map nih. Nah, ini ya. Ini ada folder, di sini ada komputer, di sini ada D, ya segala macam ini, ya folder-folder. Ini namanya folder nih. Ya. Ini folder saya, ini data saya nih. Ya. Nah, saya mau buat supaya saya punya nanti bikin folder sendiri, kelas ini punya data sendiri saya. Caranya gimana? Saya bikinnya di D, terus diklik kanan, ya, mouse kiri kanannya diklik, ya. Terus di situ ada tulisan new. Nih, ya. New, terus new folder. Di situ saya tulis kelas 10.1. Kelas 10.1 kan banyak ya. Harusnya nama grupnya apa ya? Misalkan grup top banget, atau gadis semua bukan? Oh, bukan ya. Apa tuh? Wanita idaman. Waduh. Kalau kelas 10.1 banyak sih soalnya. Maksudnya kemarin 10.1 nyebutnya. Ya sudah. Kelas 11. Kok kelas 11 sih? Kalau salah nih, ini salah nih. Ini kan salah. Ya kan? Ini salah kan kelas 10. Cara modern ini gimana? Klik kanan, di rename. Nah, ini di data kelas 10. Oh, maksudnya 10.1 ini maksudnya. Kelas 10 deh. Ya. Di rename lagi, namanya bukan wanita idaman misalkan. Perfect girl. Ya. Wanita yang sempurna. Wow. Nah, di sini kalau saya udah kasih gini, nah nanti di sini baru dikasih di dalam map, ada map lagi. Caranya gimana? Ini taruh di sini, diklik kanan lagi. Ya. Kan kalau dipilah mata pelajaran tuh ada dua bagian. Tiga bagian. Satu mata pelajaran UN. Ya. 01. Mata pelajaran UN yang kalian pelajari tuh setiap malam. 01. Mapel UN. Terus di dalam sini ada lagi mapnya. Klik kanan lagi. New folder 02. Mapel non UN.
Jadi tidak ada di UN yang tadi dibahas itu. Ya kan? Nah, di Perfect Girl ini grupnya ada lagi, yaitu mapel khusus. New folder 010203 ini maksudnya biar rapi. Ya, mapel khusus. Tuh. Ya enggak? Nah, mapel UN itu apa aja? Dibuat lagi. Di dalam mapel UN ada map lagi. Klik kanan ya di new. Kasih 01 PPKN ya. Terus di dalam mapel UN lagi ada lagi kan? Buat terus yang rapi. Folder ya 02 ya. Oh, kalau salah begini jangan panik. Ini kan 02 nih. Di rename. Ya. Rename 02. Misalkan matematika. Tuh, rapi kan? Terus ada 7 kan? Klik kanan sampai hafal. 03 ya. Bahasa Indonesia. Hafal nggak? Harus hafal ini nanti. Mata pelajaran yang UN nggak dihafal, gimana mau dapat nilainya nanti. Di mapel UN kasih folder lagi. New folder 04 bahasa Inggris. Tuh, masih di mapel UN. Ada 7 kan? Klik kanan. New folder ya 05 bahasa Inggris apa? Ekonomi. Ya kan? Terus klik kanan, kalau sudah cepat udah lancar, cepat langsung. Ekonomi 06 sosiologi. Yang ketujuh geografi. Nah, kalau begini rapi kan? Cewek kan harus rapi, ya. Ini calon sekretaris gini. Ya, jadi rapi. Nanti kalau ada pelajaran mandiri, ada pelajaran geografi, masukin geografi semua di sini. Jadi nggak bingung-bingung nanti pas UAS. Aduh, pelajarannya mana ya? Aduh, lali aku nanya ketua kelas direpotin, ya kan? Tugasnya mana mbak? Nah itu kan abis link tuh, ya, rename. Salah nih kan tadi. Yang rapi, ya kan? Geografi nanti masukin. Latihan terus. Nah ini makanya kalau nanti punya komputer jadi rapi. Yang punya tab juga bisa. Caranya ada. Nih kalau dikecilin, ini dikecilin yang ada panahnya. Klik. Nah ya, jadi dia kecilin lagi. Klik. Nah kalau dia lihat kelas 10 Perfect Girl ini, kalau mapel UN, kalau ada panah ini berarti ada isinya di dalamnya. Coba diklik. Nah mapel UN-nya ada 7. Wah salah tuh, bukan 8 nih. Ini berarti rename. Ya. Di rename. Ini 7. Ya kan? Gitu. Mapel non UN-nya apa? Tadi ya. Ada, coba biar hafal. Klik kanan. Ini saya juga bikin folder buat kalian sendiri nanti. Jadi tugas-tugas kalian masukin ke sini. 01 Pendidikan Agama Islam, ya. Klik kanan. New folder 02 ya. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Terus klik kanan.
New. Jadi nanti selesai sekolah ada bekasnya, seni budaya. Ya kan? Itu. Soalnya nanti kan kalian kalau udah naik kelas nih, grup ini kan ditinggalkan. Nah, tugas-tugas itu kan harus udah di-file oleh kalian. Tugas-tugas UTS, tugas-tugas UAS, kumpulin dalam satu folder. Ya. Jadi seperti itu. Yang rapi. Ya, 04 seni budaya, ya, kesenian, seni budaya, terus apa? Sejarah. Ada 7. Ya. Klik kanan. Kosong 5 fisika, ya. Kosong new lagi. 06 kimia. Nanti ada tugas-tugas, ya. Kimia masukin ke sini. Jadi nanti lihat rapi. Ya, fisika, kimia. 07 biologi. Nah, kan abis baca-baca mau ngerjain tugas saya tadi. Save masukin ke sini. Nah, gitu ya. Tuh. Udah, mapel khusus itu ada 3. Muatan lokal, itu adalah bahasa Mandarin. Yang kedua adalah keterampilan fungsional, itu adalah komputer. Yang ketiga adalah PKP, pengembangan kepribadian profesional. Itu apa? Itu tugas saya untuk mengamati Facebook kalian. Ya. Nah, ini kalau kayak gini kan rapi. Ya, nanti masukin di sini. Nah, tadi yang tugas-tugas ini nih, yang ada di Facebook, ya, yang ada di grup, nih dimasukkan. Ya, dimasukkan. Nih, tanda belajar PPT, ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Jangan disimpan di sini. Simpan di foldernya. Karena nanti begitu pindah kelas, grup ini kan akan berubah. Kosong lagi nanti. Terus kalau kalian nggak punya datanya gimana? Nah, ini contoh. Modul belajar buku modul kalian itu disimpan nggak di foldernya? Disimpan di foldernya. Ya, misalkan contoh. Ya, ini misalkan aja bahasa Indonesia semester 1. Ini disimpan, di-download terus disimpan di folder tadi bahasa Inggris. Gitu. Ya. Paham ya? Nih, kayak saya punya nih. Nih, saya buku modul. Tuh, buku modul. Ini terbitan Arya Duta misalkan. KPB. Tuh, lengkap. Nih, kelas 7. Ini kelas 8. Ini kelas 9. Masa kalah rapi sama saya? Tuh, ini KPC diklik. Nih, kelas 10 bukunya ada. Kelas 11, kelas 12. Tuh. Ya, jadi gampang kalau ada yang nanya-nanya nyarinya nggak. Datanya mana nih? Wah, saya nggak punya. Ya, gimana dong calon sekretaris? Amin. Ya. Oke. Saya coba tutup berbagi layarnya. Aduh, ini saya hang nih Wiziknya, nggak usah ditutup deh berbagi layarnya. Ada pertanyaan? Saya chattingnya di sini aja deh. Di chatting di grup. Ada pertanyaan? Kita chatting di grup. Yang nggak bisa nulis di Wizik, baca pertanyaan saya. Banyak. Apa coba Indri? Jangan malu-malu. Lebih baik malu di sini. Masih nggak mudeng? Mumet. Waduh. Kok mumet sih? Coba
Venti, mumetnya di mana Venti? Gak boleh mumet-mumet. Orang ini pelajaran menyenangkan kok. Ini pelajaran menyenangkan. Suaranya ngangenin, pelajarannya menyenangkan. Jangan mumet-mumet. Coba apa yang nggak ngerti? Venti, Umi, apa? Oke, lihat rekamannya boleh. Ya, simple kok, gampang sekali belajar. Umi nanti didata temennya mana yang pakai laptop, mana yang pakai tab. Nanti disesuaikan. Tentang pembelajaran mandiri, tugas-tugasnya sudah belum? Kirim email itu bukan tugas, ya tugas juga ya, tapi mengirim email aja coba. Isinya foto kalian, coba nggak, bisa nggak dilampirin? Soalnya nanti banyak tugas-tugas ke tutor dikirim lewat email ya. Kalian kirim email. Kalau udah bisa, paling nggak 50% tugasnya sudah selesai. Karena apa? Kalau tugasnya nggak bisa, kirim email aja nggak bisa. Pak mau tanya, kalau foto jadi 3D, tuh gimana caranya balikinnya supaya bukanya langsung foto? Nah, kalau ini saya nggak ngerti fotonya, pertanyaannya nih, Sulastri. Iza, nanti akan senang lagi kamu. Ya, Mulyani, silahkan. Daripada kamu keliaran di luar kelas, nanti ada anak STM yang godain kamu, mendingan masuk di kelas. Itu saya belum jelas pertanyaannya Sulastri. Ya. Folder, Umi, masalah folder kenapa? Ya, folder gampang. Nanti lihat rekamannya. Tadi sudah jelas sekali. Ya. Jadi sangat-sangat jelas. Nanti folder itu ya fungsinya adalah untuk menyimpan. Nih, ya. Folder itu untuk menyimpan supaya nyari filenya gampang. Contohnya gini, ini kan foldernya nih. Ini namanya folder nih, map-map yang gambar map ini namanya folder. Ya, tadi kamu saya kasih nama foldernya apa tuh saya lupa tadi. Kelas 10 Perfect Girl. Nih, tuh. Di dalam kelas 10 ini, di dalamnya ada map lagi 3. Map mapel UN, mapel non UN, mata pelajaran khusus. Nih, diklik nih di sini yang ada panahnya. Tuh, keluar nanti dia. Mapel UN itu apa aja sih? Kan gitu kan? Nih, tuh ada PPKN, matematik, gitu kan, bahasa Indonesia, gitu, ya. Terus mapel non UN apa aja sih dibuka? Nah, terus ini ada ya. Mapel khusus apa sih? Belum diisi. Kita buat. Cara buatnya gimana? Folder di kiri di sort dulu di sini diklik kanan.
Ya, ulang lagi nih. Di new folder 01 bahasa Mandarin. Ya, 02 kan sudah diklik sembarangan. Klik kanan ya. New folder 02 komputer. Tuh. 03 ada klik kanan lagi ya. New folder. New terus folder 03 pengembangan kepribadian profesional. Klik sembarangan. Tuh ada 7. Di mapel khusus ada 3. Nah, ini kan rapi jadinya kan. Nah, fungsinya folder PPKN apa? Menyimpan file-file tentang pelajaran PPKN. Ada tugasnya, ada segala macam yang kelas 10. Nah, nanti ini jangan dihapus, ini kan kelas 10. Nanti bikin lagi kelas 11, kelas 12. Nanti pulang ke Indonesia kalau ditanya, dulu belajarnya apa? Wah, ada di file semua. Rapi. Tersimpan dengan baik. Ya nggak? Gitu. Oke? Nanti dilihat rekamannya ya. Ono sing ora jelas, Mbak Yu. Ibu-ibu, tante-tante. Gimana? Mboke? Mbak Kayu? Sudah jelas? Dahlia sudah kirim email. Coba kita lihat. Yang sudah mengirim email, siapa lagi nih? Dahlia Putri. Tes. Sulastri, tadi saya kirim balasannya tentang sepak bola. Apa namanya? Rangkuman sepak bola. Ada pertanyaan lain? Jangan pusing-pusing pelajaran saya. Enjoy aja. Ya, jadi gini. Teknik belajar komputer itu mudah. Pertama, luangkan waktu minimal 30 menit ya untuk membuka komputer atau tab ya. Tapi jangan membuka aplikasi Facebook. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalian gunakan aplikasi ngetik, baik itu Draft, baik itu Google, baik itu Messenger, untuk menulis, bercerita tentang kegiatan yang kalian lakukan. Jadi, email itu sebagai sarana kalian untuk menulis kalau yang belum punya Microsoft Office atau yang belum punya laptop. Jadi caranya gini, kalian bikin 2 email. Satu Yahoo misalkan, satu Gmail. Nah, kalian tulis hari ini tanggal sekian, judulnya apa? Kegiatan hari ini 27 Mei 2016. Cerita di situ. Hari ini saya mengerjakan pekerjaan yang sangat indah. Pekerjaan itu adalah mengepel, menyapu, dan menjaga akong atau ama. Kenapa menyenangkan? Karena saya dengan bekerja seperti itu bisa menghidupi keluarga saya di Indonesia. Saya bersyukur bisa berangkat ke Taiwan dan bekerja
mendapatkan rejeki yang halal. Tulis. Jangan cuman belajar tapi copy paste. Jangan. Tuh, luangkan waktu 30 menit aja. Terus cerita. Nah, kirim ke email yang tadi. Yang email kamu juga. Kan kalau ke email temannya nanti, ini apa-apaan sih cerita kayak gini, bingung dia kan, kecuali udah joinan ya. Itu. Terus ada foto, lampirkan. Ya. Terus iseng-iseng tapi sangat penting apa? Kalian foto paspor kalian, kalian foto ID card kalian, ARC, Cimpoka, ya foto. Ini adalah Cimpoka saya. Cimpoka berfungsi sebagai kartu berobat agar saya berobat dijamin oleh pemerintah Taiwan. Di foto, klik aja. Kirim ke email yang tadi. Terus cerita lagi, ini paspor saya, dibuka. Ada yang nelfon. Putus apa gimana nih? Ada yang mengingatkan saya. Bentar ya, sebentar. Halo, kenapa? Kenapa? Jadi caranya gitu ya. Gunakan itu. Nah, gunakan emailnya untuk mengirim sesama kamu. Nah, nanti itu fungsinya adalah dia akan menyimpan kan file kamu tadi. Ada foto paspor, ada foto ID card. Jadi suatu waktu kalian butuhkan, kalian tidak perlu lagi fotokopi. Atau kalian misalkan lupa atau hilang, kalian punya filenya, fotokopinya. Itu fungsinya. Simple, sepele, tapi sangat berguna. Tiba-tiba misalkan kalian nih, waduh KTP saya ketinggalan ARC, coba butuh fotokopinya nomor berapa? Kalian tinggal buka email. Oh, lihat pesan terkirim. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu sangat diperlukan. Simple tapi sangat perlu. Jadi jangan hanya belajar copy paste, ketik sendiri. Yang punya Microsoft Word, belajar Microsoft Word langsung ketik aja. Nanti pada saatnya saya akan ajarkan. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Jadi jangan pelajaran Microsoft Word atau komputer itu dijadikan beban. Itu satu hal yang menyenangkan. Ya. Syarat saat ini cara gampang mencari pekerjaan di Indonesia itu ada 3. Satu, pendidikan agama, artinya akhlaknya bagus. Kedua, bahasa, kuasai bahasa asing, Mandarin, ya, komputer, Mandarin, Inggris, silakan. Yang ketiga adalah komputer. Tuh, ya, itu kalian kuasai, insya Allah. Akan bagus. Cari kerja mudah. Oke ya. Ada pertanyaan?
Saya nggak bisa balik ke Wizik nih, karena Wiziknya tuh lihat rusak. Kalau saya stop juga percuma, mendingan nggak usah. Ini kan layarnya ada kan? Layarnya ada kan ya? Bentar, sebentar ya.